Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Pratiwi Haris dari kelas PBSDA Universitas Negeri Makassar. Akan memberikan sedikit penjelasan tentang pelajaran pengantar linguistik dengan materi bahasa tulis, aksara, dan ejaan. Bahasa tulis. Bahasa tulis adalah bentuk bahasa yang menggunakan aksara sebagai sarananya, lain dengan bahasa lisan yang unsur utamanya itu berupa bunyi-bunyi. Sedangkan bahasa tulis ini unsur utamanya itu berupa huruf-huruf. Bahasa tulis dibagi menjadi dua ragam, yakni menggunakan bahasa baku dan bahasa tidak baku. Bahasa tulis baku umumnya digunakan pada urusan karya ilmiah dan kewartawanan. Sedangkan ragam tidak baku dapat berupa obrolan di media sosial. Contoh ragam lisan yaitu sumur itu digali dengan menggunakan alat-alat modern. Contoh ragam tulisan yakni sumur itu digali dengan alat-alat modern. Contoh ragam baku, pemerintah Indonesia menganut sistem presidensial. Sedangkan contoh ragam tidak baku, pemerintah Indonesia menganut sistem presidensial. Dan yang kedua adalah aksara. Aksara daerah merupakan salah satu peninggalan budaya yang tak ternilai harganya. Bentuk aksara dan seni pembuatannya pun menjadi suatu peninggalan yang patut untuk dilestarikan oleh generasi milenial pada saat ini. Pengertian aksara menurut para ahli yaitu simbol visual yang dipergunakan untuk mengungkapkan ekspresif dalam bahasa, yang biasanya aksara terletak pada kertas dan bisa juga terletak pada batu, kain, daun, dan lain sebagainya. Aksara ini menjadi bukti nyata adanya zaman terdahulu sebelum adanya bangsa Indonesia. Dengan aksara, kita dapat mempelajari sejarah nenek moyang kita melalui prasasti-prasasti peninggalan zaman kerajaan. Contoh aksara yaitu seperti aksara Lampung, aksara Jawa, aksara Bali, dan aksara Sunda. Ketiga ada ejaan. Ejaan adalah keseluruhan peraturan yang melambangkan bunyi ujaran, penataan kata, meliputi pemisahan dan penggabungan kata, penulisan atau tata kata secara rinci termasuk unsur serapan, huruf, dan tanda baca. Tujuan adanya aturan kaidah ejaan ini adalah untuk memberikan pengertian pada tulisan agar lebih jelas dan memudahkan pembaca untuk memahami informasi yang disampaikan secara tertulis. Fungsi ejaan yang utama adalah menunjang pembakuan kata bahasa Indonesia, baik kaitannya dengan kosakata maupun dengan peristilahan. Ejaan sangat penting dan perlu untuk diprioritaskan. Adapun fungsi ejaan khusus adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai landasan pembakuan tata bahasa. Yang kedua, sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan. Yang ketiga, sebagai alat penyaring dan masuknya unsur-unsur bahasa lain secara kosakata maupun istilah ke dalam bahasa Indonesia. Contoh ejaan sendiri yaitu seperti advokat, akhlak, apotek, definisi, komedi, hakikat, spesies, dan kaidah. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari materi ini ialah bahwa aksara itu merupakan istilah bahasa Sanskerta di mana huruf atau abjad yang dimengerti sebagai lambang bunyi atau fonem. Sedangkan bunyi itu sendiri adalah lambang pengertian yang menurut catatan sejarah secara garis besar terdiri dari kategori piktografik, ideografik, silabik, dan fonetik. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang pengantar linguistik dengan materi bahasa tulis, aksara, dan ejaan ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Saya Aulia Pratiwi Haris. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.